Halo semuanya, nama saya Novika dengan NPM 1951129 kelas 6 IHMC di mata kuliah Hukum Kepailitan dan PKPU. Jadi sekarang saya akan menjelaskan mengenai hasil analisa hukum saya mengenai putusan nomor 48 garing Pailit garing 2012 garing PN Niaga Jakarta Pusat, yaitu PT Telkomsel versus PT Primajaya Informatika. Jadi sebelum saya menjelaskan mengenai kronologi kasusnya, saya akan jelasin dulu mengenai para pihak yang memohonkan pilot eh, atau pemohon pilot itu Primajaya Informatika dan termohon pilotnya adalah PT Telekomunikasi Seluler atau Telkomsel. Yang selanjutnya adalah mengenai duduk perkara. Jadi yang pertama, bahwa pemohon pilot adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi, diantaranya sebagai distributor dan penjualan voucher telepon seluler. Selanjutnya, bahwa pemohon pilot telah melakukan suatu perikatan hukum dengan termohon pilot berdasarkan perjanjian kerjasama tentang penjualan produk Telkomsel antara PT Telekomunikasi Seluler dan PT Primajaya Informatika pada tanggal 1 Juni 2011. Isi perjanjian ini adalah dengan menyepakati PT Primajaya Informatika telah ditunjuk untuk mendistribusikan kartu Prima voucher isi ulang. Bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 dan 21 Juni 2012, pemohon pilot mengeluarkan 2 PO atau purchase order kepada termohon pilot yang senilai 2.595 juta rupiah dan 3.025 juta rupiah secara berturut-turut. Selanjutnya adalah bahwa pada tanggal 20 Juni 2012 dan 21 Juni 2012 secara berturut-turut, termohon pilot ternyata menerbitkan surat penolakan atas PO yang dikeluarkan oleh pemohon pilot melalui email, dan emailnya itu dikirimkan kepada pemohon pilot. Dan tindak lanjut dari pemohon pilot itu adalah ia telah berusaha untuk melakukan penagihan atas utang-utang tersebut di atas kepada termohon pilot dengan menyampaikan peringatan pertama dan terakhir atau kita biasa panggil sebagai somasi kepada pemohon pilot pada tanggal 28 Juni 2012. Selanjutnya adalah bahwa termohon pilot juga mempunyai utang kepada kreditor lain, yaitu kepada PT Extend Media Indonesia dengan tagihan sebesar 40.326.213.794 rupiah yang sudah jatuh tempo. Jadi dari hal-hal di atas itu yang membuktikan adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada kreditor lain, yaitu PT Extend Media Indonesia, sehingga syarat yang dimaksud telah dipenuhi dan oleh karenanya terbukti secara sederhana debitor mempunyai 2 kreditor dan tidak membayar dan tidak membayar bukan hanya 1 melainkan 2 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Petitum yang dikeluarkan oleh pemohon itu ada 6. Yang pertama itu adalah mengabulkan pemohon pernyataan pilot pemohon pilot PT Primajaya Informatika untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan termohon pilot PT Telekomunikasi Seluler pilot dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga adalah mengangkat dan menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas dalam proses kepilotan termohon pilot tersebut. Yang keempat, mengangkat dan menunjuk Saudara Ferry S. Samad SHMH yang berkantor di Royal Palace C nomor 10 Jalan Prof. Supomo nomor 178A Jakarta Selatan sebagai kurator dalam proses kepilotan termohon pilot tersebut. Yang kelima adalah menetapkan bahwa imbalan jasa atau fee kurator akan ditetapkan kemudian setelah kurator selesai melaksanakan tugasnya. Dan yang terakhir adalah menghukum kepada termohon pilot untuk membayar biaya perkara. Yang selanjutnya adalah pertimbangan hakim. Di sini hakim menimbang kalau yang pertama memang adanya 1 utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada termohon pilot. Yang kedua, adanya juga kreditor lain, yaitu yang seperti kita tahu PT
Jaya ya, PT Prima Jaya Informatika, dan PT Extend. Dan di sini setelah ada dua pertimbangan hakim itu, maka majelis hakim mengeluarkan amar putusannya, dan amar putusannya adalah sebagai berikut, yaitu mengabulkan permohonan pernyataan pilot dari pemohon pilot terhadap termohon pilot untuk seluruhnya. Yang kedua adalah menyatakan termohon pilot yaitu PT Telkomsel, perseroan terbatas yang bergerak di bidang usaha jasa telekomunikasi, terakhir diketahui beralamat di Jakarta, beralamat di Wisma Mulia lantai mezanin 19, Jalan Gatot Subroto nomor 42, Jakarta Selatan 1250, pilot dengan segala akibat hukumnya. Yang ketiga dalam menunjuk Sutoto Adiputro SHMH, Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai hakim pengawas. Yang keempat adalah menunjuk dan mengangkat 3 orang sebagai kurator termohon pilot. Yang kelima adalah membebankan kepada termohon pilot untuk membayar biaya perkara sebesar Rp416.000. Jadi setelah saya analisa, setelah saya baca-baca di putusan ini, saya menemukan beberapa fakta yang absurd atau tidak adil dalam perkara tersebut, yaitu bahwa selama pemeriksaan di pengadilan berjalan, PT Telekomunikasi Seluler tidak ada sekalipun menjalankan insolvency test. Di putusan ini, majelis hakim hanya menimbang bahwa adanya satu utang yang telah jatuh tempo serta adanya kreditur lain. Jadi tes insolvensi itu tidak dijalankan sama sekali selama persidangan ini berlangsung. Padahal ya, seperti yang kita tahu, insolvensi tes ini wajib dilaksanakan dalam proses persidangan kepilitan untuk menentukan apakah suatu perusahaan itu dinilai sebagai solvent, yang kita biasa sebut sebagai mampu bayar, atau insolvent, yang berarti perusahaan itu tidak mampu membayar. Padahal putusan selanjutnya yaitu putusan nomor 704 K/PDT-Sus/2012 kasasi yang dilakukan oleh PT Telkomsel versus PT Prima Jaya Informatika. Di sini terbukti bahwa PT Telkomsel itu masih tergolong solvent dan membatalkan semua petitum pemohon. Jadi ini adalah analisa hukum saya. Jadi menimbang dari analisa di atas, maka seharusnya ada urgensi penambahan hukum yang perlu dilakukan, yaitu penggunaan tes insolvensi dalam setiap perkara kepilotan. Ini karena pada UU nomor 37 tahun 2004 mengenai PKPU belum membuat hal terkait tes insolvensi kepada perusahaan yang hendak dipilotkan. Apabila PT Telkomsel menjalankan tes insolvensi pada putusan pertama, maka ia tidak perlu menjalankan kasasi lagi, karena di kasasi sendiri sudah terbukti ya kalau termohon masih solvent, yaitu masih bisa mampu bayar. Dengan kekosongan hukum seperti tes insolvensi, banyak sekali perusahaan-perusahaan yang dipilotkan hanya karena perusahaan tersebut memiliki utang yang sudah jatuh tempo atau adanya kreditur lain. Maka dari itu, tes insolvensi wajib dimasukkan ke dalam perubahan hukum yang mendatang guna menghindari suatu perusahaan terkena pilot tanpa memeriksa keadaan keuangannya secara rinci. Sekian dari hasil pemaparan analisa hukum saya. Terima kasih atas perhatiannya.